Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa seolah hatimu berjalan di antara dua dunia? Satu dunia penuh cahaya yang memanggilmu pulang, dan satu lagi dunia yang menarikmu turun ke dalam kabut nafsu yang tak berujung. Kita semua mencari Allah, tapi mengapa jalan menujunya terasa begitu jauh? Mungkinkah yang membuat jarak itu bukan karena Allah bersembunyi, tapi karena hati kita yang tertutup oleh diri kita sendiri? Dalam video ini, kita akan menyingkap satu persatu tabir itu, bukan dengan logika, tapi dengan keheningan, dengan keberanian untuk menatap nafsu kita sendiri. Karena hanya dengan menembus tabir itulah, engkau akan melihat bahwa Allah selama ini tidak pernah pergi. Bab 1. Tabir halus di dalam diri. Ada sesuatu yang sangat halus di dalam diri manusia. Begitu halus hingga kebanyakan orang tak pernah menyadarinya seumur hidup. Ia bukan sekadar keinginan, bukan pula sekadar dorongan hidup. Ia adalah nafsu, lapisan kabut halus yang menutupi cahaya sejati dalam dada manusia. Nafsu bukan musuh yang kasar, melainkan tabir lembut yang menipu. Ia bisa berwujud cinta dunia, rasa ingin dihormati, ingin dianggap suci, bahkan rasa bangga karena merasa dekat dengan Tuhan. Inilah permainan halus dari tabir nafsu. Ia membuat manusia mencintai bayangan kebenaran, namun menjauh dari sumber kebenaran itu sendiri. Disitulah letak misterinya, sebuah ujian yang tidak dapat ditembus oleh ilmu, kecuali dengan kesadaran yang hidup. Bertemu Allah bukanlah perjalanan menempuh jarak, tapi menembus lapisan kesadaran. Nafsu membuat manusia berputar di permukaan, mencintai bentuk dan wujud, padahal hakikat Tuhan tak terikat oleh bentuk apapun. Ketika engkau mulai diam, bukan hanya bibirmu yang berhenti, tapi pikiranmu, keinginanmu, bahkan rasa ingin mengerti pun turut hening, maka di sanalah awal dari penyingkapan itu dimulai. Dalam diam yang jernih, engkau akan mendengar sesuatu yang bukan suara, namun terasa seperti panggilan dari dalam dada. Panggilan itu bukan dari luar dirimu, tapi dari yang maha dekat, yang telah ada bersamamu sebelum kau mengenal dunia ini. Namun jangan kira menembus tabir nafsu itu semudah mengucapkan kalimat zikir. Setiap zikir sejatinya adalah cermin yang memperlihatkan siapa dirimu. Semakin engkau berzikir, semakin terbuka wajah dirimu yang sebenarnya, kadang indah, kadang menakutkan. Ketika engkau melihat keserakahan, amarah, dan kesombongan dalam dirimu, jangan berpaling, sebab itulah kabut yang selama ini menghalangi cahaya Allah. Jangan lawan dengan benci, tapi pandang dengan kasih, karena hanya cinta yang bisa melarutkan kegelapan. Nafsu melemah bukan karena dibunuh, tapi karena diterangi. Saat tabir itu mulai menipis, engkau akan merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dunia terasa tenang, waktu melambat, dan segala sesuatu tampak seperti sedang bersujud dalam diam. Engkau mulai mengerti bahwa setiap desir angin, setiap getar daun, bahkan denyut nadi dalam tubuhmu adalah ayat yang hidup. Dan di antara kesadaran itu, engkau mulai memahami bahwa bertemu Allah bukanlah sebuah peristiwa, tapi kesadaran tanpa jarak, di mana yang memandang dan yang dipandang melebur dalam satu cahaya yang tak bernama. Maka jangan buru-buru mencari Allah di luar dirimu. Duduklah tenang, diamlah, dan lihatlah apa yang menutupi cahaya itu di dalam dada. Setiap kali engkau merasa memiliki, lepaskan. Setiap kali engkau merasa tahu, kosongkan. Setiap kali engkau ingin dilihat, sembunyilah dalam diam. Karena di balik setiap penanggalan itu, tersingkap satu lapis dari tabir nafsu yang membatasi pandanganmu. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah Dia, tanpa engkau, tanpa aku, tanpa kata, hanya kehadiran yang abadi yang selama ini menunggu di dalam dirimu sendiri. Bab 2. Menyelam ke dalam cermin jiwa. Setiap manusia membawa cermin di dalam dirinya, namun kebanyakan hanya melihat pantulan dunia di permukaannya. Cermin itu adalah hati, tempat Allah meniupkan rahasianya. Namun karena debu nafsu menutupinya, pantulan cahaya ilahi menjadi kabur. Ketika hati tertutup, manusia tak lagi melihat Allah dalam setiap kejadian. Yang tampak hanyalah dirinya sendiri, keinginannya, kepentingannya, dan rasa aku yang begitu kuat.
Inilah akar dari segala kegelapan batin, ketika kesadaran terikat pada ilusi diri. Untuk menembus tabir ini, manusia harus berani menyelam ke dalam cermin jiwanya sendiri, menatap bayangan yang selama ini ia hindari, dan menyadari bahwa aku yang selama ini dibela mati-matian hanyalah bayangan yang sementara. Perjalanan ini tidak dimulai dari langkah kaki, melainkan dari keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Setiap kali engkau merasa benar, tanyakan, siapa yang ingin dianggap benar? Setiap kali engkau ingin dihormati, renungkan, siapa yang ingin dipuji? Dan setiap kali engkau merasa dekat dengan Allah, bisikkan dalam hatimu, apakah yang merasa dekat ini bukan nafsu yang menyamar menjadi suci? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pisau halus yang memotong akar ilusi diri sedikit demi sedikit. Tidak ada rasa yang lebih menakutkan daripada menyadari bahwa selama ini engkau beribadah kepada bayangan dirimu sendiri. Namun dari rasa takut itulah lahir pintu kerendahan hati, dan dari kerendahan hati itulah sinar kehadirannya mulai menembus. Ketika engkau terus menyelam dalam diam, lapisan-lapisan diri mulai terurai. Nafsu tidak selalu berwujud kejahatan, terkadang ia hadir dalam bentuk kebaikan yang ingin diakui. Ia bisa membuatmu merasa beramal karena Allah, padahal di kedalaman hati masih ada harapan agar dilihat manusia. Maka, jangan cepat puas dengan perasaan tenang dalam zikir, karena ketenangan pun bisa menjadi jebakan jika engkau menganggapnya tanda kesucian. Sufi sejati bukanlah yang merasa suci, melainkan yang terus membersihkan diri tanpa merasa telah bersih. Ia tidak berhenti di satu keadaan, sebab setiap kali ia merasa telah sampai, ia sadar masih ada lapisan halus yang menutupi wajah Tuhannya. Di titik tertentu, engkau akan merasakan pertemuan yang aneh. Semakin dalam engkau masuk ke dalam diri, semakin engkau kehilangan dirimu. Seolah kesadaran aku perlahan larut dalam samudera yang luas, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa kepemilikan. Di sanalah manusia benar-benar mulai memahami hakikat La ilaha illallah. Tiada yang ada selain Dia. Bukan sekadar lafaz di bibir, tapi pengalaman batin di mana segala bentuk selain Allah lenyap seperti kabut di hadapan cahaya pagi. Tidak ada lagi yang dicari, karena yang mencari dan yang dicari telah melebur menjadi satu kesadaran yang tunggal. Namun perjalanan belum berakhir. Setelah menembus cermin jiwa, engkau tidak akan menemukan keagungan yang membanggakan, melainkan kehampaan yang suci. Sebuah ruang batin di mana tidak ada siapapun kecuali Allah. Di sana engkau akan mengerti bahwa segala amal, doa, bahkan pencarianmu selama ini bukanlah usahamu, melainkan Dia yang bekerja melalui dirimu. Maka tunduklah, jangan merasa mampu, karena yang mampu hanyalah Dia. Dalam penyerahan total itulah rahasia perjumpaan sejati dimulai, bukan dengan mata, bukan dengan pikiran, tapi dengan kesadaran yang telah hancur menjadi satu bersamanya. Bab 3. Nafsu yang menyamar sebagai cahaya. Ada tahap di mana seorang pencari merasa telah menemukan ketenangan, dan di sanalah bahaya halus menunggu. Nafsu tidak selalu berwujud gelap, ia pandai menyamar menjadi cahaya. Ia bisa muncul dalam bentuk rasa khusyuk yang membanggakan, zikir yang menenangkan, tapi menyisakan rasa ingin dihormati, atau pengetahuan makrifat yang membuat hati merasa lebih tinggi dari yang lain. Inilah tipu daya paling halus ketika nafsu meniru ketenangan ruhani. Banyak yang berhenti di sini mengira telah sampai, padahal baru berada di pintu Fata Morgana. Mereka menikmati rasa tenang, tapi diam-diam masih mencintai ketenangan itu sebagai miliknya. Padahal ketenangan sejati bukan milik siapapun. Ia hanya datang ketika aku telah tiada. Allah tidak bisa ditemui melalui rasa kepemilikan, bahkan kepemilikan terhadap kedekatan sekalipun. Saat engkau merasa telah dekat, justru disitulah engkau paling jauh. Sebab yang merasa dekat itu adalah ego spiritual, nafsu yang memakai jubah sufi. Ia tidak lagi mencintai dunia dalam bentuk harta atau pujian, tapi mencintai kesan dirinya sebagai seorang yang telah suci. Inilah racun paling halus dalam perjalanan makrifat. Rasa puas terhadap kesadaran diri sendiri. Karena itu, para arif selalu berkata, ketika engkau merasa telah sampai, kembalilah merasa belum. Sebab di setiap puncak pengalaman ruhani, selalu ada lapisan nafsu yang lebih halus menanti untuk ditelanjangi.
Untuk menembusnya, engkau tidak perlu berbuat apa-apa kecuali menyadari dengan jernih. Nafsu kehilangan kekuatannya bukan karena diperangi, tetapi karena dilihat dengan cahaya kesadaran. Semakin engkau mencoba melawannya, semakin ia tumbuh dari bayangan perlawanan itu. Tapi ketika engkau hanya memandangnya dengan hening, dengan cinta, tanpa penilaian, ia mulai larut. Sama seperti kabut yang tak perlu diusir oleh angin, cukup cahaya matahari menyentuhnya, maka ia lenyap dengan sendirinya. Begitu pula dengan nafsu, ketika engkau hadir sepenuhnya, tanpa topeng dan tanpa keinginan menjadi apapun, maka nafsu tak lagi menemukan tempat untuk bersembunyi. Pada titik itu, engkau akan memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang menambah apapun, tapi tentang mengurangi, melepaskan, menanggalkan satu demi satu identitas palsu yang melekat dalam diri. Engkau bukan amalmu, bukan gelarmu, bukan ketenanganmu, bahkan bukan pencarianmu. Engkau hanyalah kesadaran yang menyaksikan semuanya, dan kesadaran itu pun bukan milikmu. Itulah Dia yang sedang menyaksikan melalui dirimu. Ketika kesadaran ini hidup, engkau mulai mengenali bahwa cahaya yang engkau sangka milikmu sebenarnya adalah pantulan dari cahaya yang tak bertepi. Maka berhentilah mengklaim apapun. Biarkan Dia yang bekerja, biarkan Dia yang ada. Dan disitulah rahasia perjumpaan sejati mulai tercium. Bukan dengan kejutan, tapi dengan kelembutan yang menyelimuti seluruh hidupmu. Engkau tidak lagi mencari tanda-tanda kehadiran Allah, karena seluruh alam semesta kini menjadi tanda itu sendiri. Nafsu tak lagi dapat menipu, sebab ia telah kehilangan pusatnya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang hidup, sebuah keadaan di mana segala sesuatu menjadi jernih, dan engkau menyadari bahwa yang engkau cari selama ini bukanlah di luar, melainkan di balik nafasmu, di balik kesadaranmu, di balik aku yang telah hancur. Dan disitulah, tanpa engkau sadari, engkau telah menembus satu lagi tabir menuju hadiratnya. Bab 4. Keheningan yang berbicara. Ada saat di mana kata-kata tak lagi mampu menjelaskan perjalanan batin. Semua ilmu, semua pengetahuan, bahkan semua zikir yang terucap seolah kehilangan maknanya. Bukan karena ia salah, tapi karena engkau telah sampai di lapisan hening di mana bahasa tak lagi dibutuhkan. Di titik itu, yang berbicara bukan lagi lidah, melainkan kesadaran yang diam. Keheningan itu bukan hampa, melainkan penuh. Penuh dengan makna yang tak diucapkan, dengan cahaya yang tak terlihat, dengan kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Di sanalah engkau mulai memahami apa arti Allah lebih dekat dari urat lehermu. Kedekatan itu bukan jarak, tapi kesadaran yang menyatu, tanpa batas, tanpa arah, dan tanpa nama. Namun perjalanan menuju keheningan sejati bukan sekadar diam fisik. Banyak orang diam tapi pikirannya berteriak. Banyak yang menutup mulut tapi hatinya masih penuh debat. Keheningan sejati terjadi ketika suara batin pun tunduk. Ketika segala perlawanan di dalam diri berhenti dan engkau hanya menjadi saksi yang menyadari segalanya. Tidak ada lagi keinginan untuk mengatur, menilai, atau membenarkan. Hanya kesadaran yang mengalir seperti air, menerima segalanya tanpa syarat. Inilah keheningan yang menghidupkan. Dari sanalah lahir kebijaksanaan yang tidak bersumber dari pikiran, melainkan dari ruh yang telah disentuh oleh cahaya Tuhan. Keheningan semacam itu membuat engkau melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Segala sesuatu yang dulu tampak terpisah kini terlihat saling terhubung. Bahkan peristiwa kecil yang engkau anggap kebetulan ternyata memiliki makna yang halus. Engkau mulai merasakan Allah berbicara melalui kejadian sehari-hari, melalui kesedihan, kegembiraan, bahkan melalui keheningan yang engkau alami sendiri. Dunia tidak lagi menjadi tempat yang harus ditaklukkan, melainkan kitab terbuka yang harus dibaca dengan hati. Di setiap hembusan angin, di setiap denyut nadi, engkau membaca ayat-ayat yang tidak tertulis, ayat-ayat yang berbicara langsung ke dalam kesadaranmu. Dalam keheningan itu, engkau juga akan menemukan bahwa segala pencarian selama ini hanyalah cara Tuhan menuntunmu untuk kembali. Ia membuatmu lelah agar engkau berhenti. Ia membuatmu mencari agar engkau menemukan bahwa yang dicari itu tak pernah hilang. Ia menutup semua jalan agar engkau kembali pada satu jalan. Diam dalamnya. Ketika segala usaha berhenti dan engkau menyerah sepenuhnya, bukan sebagai kekalahan,
tapi sebagai kepasrahan, maka sesuatu yang indah mulai terjadi. Engkau tidak lagi merasa terpisah dari apapun. Engkau menjadi bagian dari gerak semesta, dan semesta pun bergerak di dalam dirimu. Dan di sanalah, di kedalaman keheningan yang tak bertepi itu, engkau mulai menyadari bahwa selama ini bukan engkau yang mencari Allah, tapi Allah yang sedang menyingkap dirinya melalui dirimu. Engkau hanyalah cermin yang perlahan dibersihkan, agar cahayanya dapat tampak dengan jernih. Maka jangan takut pada sepi, jangan lari dari hening, karena di sanalah suaranya paling jelas terdengar. Bukan dalam bunyi, tapi dalam rasa yang tak memiliki asal. Itulah keheningan yang berbicara, tempat di mana aku dan dia tak lagi terpisah, karena yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang menyala. La ilaha illahum. Bab 5. Saat cahaya menembus gelapnya jiwa. Ada malam yang tidak bergantung pada waktu, malam batin, di mana seluruh cahaya kesadaran seolah padam. Dalam kegelapan itu, engkau tidak lagi mengenal arah, tidak tahu mana zikir yang benar, mana amal yang tulus, bahkan siapa dirimu sendiri. Semuanya lenyap seperti debu tertiup angin. Inilah fase yang paling menakutkan bagi para pencari, ketika seluruh pegangan lepas dan yang tersisa hanya kehampaan yang menggantung. Namun, ketahuilah, justru di sanalah pintu cahaya mulai terbuka. Karena selama engkau masih merasa memiliki cahaya, engkau belum benar-benar melihat cahaya itu sendiri. Hanya ketika dirimu runtuh sepenuhnya, ketika aku benar-benar tak tersisa, barulah sinar hakikat mulai menembus gelapnya jiwamu. Kegelapan batin bukan tanda engkau menjauh, tetapi tanda engkau sedang dibersihkan. Allah menyembunyikan dirinya, bukan karena ia pergi, melainkan agar engkau berhenti bersandar pada perasaan spiritualmu. Ia menyingkirkan rasa tenang agar engkau tidak mencintai ketenangan lebih dari dia. Ia memadamkan cahaya agar engkau belajar melihat dengan mata hati, bukan dengan rasa yang sementara. Maka jangan takut saat engkau merasa kehilangan cahaya, karena itu bukan kehancuran, melainkan rahmat yang datang dalam bentuk ujian. Dalam kegelapan itulah engkau belajar mencintai Allah, bukan karena nikmat, bukan karena rasa, tapi karena Dia semata. Saat engkau bertahan dalam diam yang gelap itu, sesuatu perlahan berubah. Kegelapan mulai terasa tidak lagi menakutkan. Ia justru terasa hangat, seolah menyelimuti dengan rahasia yang tak terucap. Engkau mulai sadar bahwa gelap dan terang bukan dua hal yang berlawanan, melainkan dua wajah dari satu hakikat. Tanpa gelap engkau takkan tahu makna cahaya. Tanpa kehilangan engkau takkan tahu rasa memiliki. Dan tanpa kehampaan engkau takkan pernah merasakan kehadiran sejati. Inilah kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari pengalaman ruhani. Bukan dari kitab, bukan dari guru, tapi dari perjumpaan langsung antara ruh dan Rabb-Nya. Ketika cahaya itu akhirnya menembus dari dalam, ia tidak datang dengan gemuruh, tapi dengan lembut, hampir tak terasa. Tidak ada suara, tidak ada tanda. Hanya kehadiran yang menyelimuti seluruh wujudmu, seolah udara yang hidup dan sadar. Engkau merasa ringan, namun bukan karena bahagia, melainkan karena tiada beban lagi untuk menjadi siapapun. Dalam keadaan itu engkau tidak melihat Allah dengan mata, tapi menyadarinya di setiap getar keberadaanmu. Engkau tidak lagi memanggilnya dari jauh, karena yang memanggil dan yang dipanggil telah menjadi satu kesadaran yang sama. Maka ketika cahaya itu menembus gelapnya jiwamu, jangan pegang, jangan beri nama, jangan bercerita kepada siapapun. Biarkan ia menjadi rahasia antara engkau dan dia. Sebab begitu engkau merasa memilikinya, cahaya itu akan padam. Ia tidak ingin dimiliki, karena ia bukan milik siapapun. Ia hanyalah pantulan dari sang cahaya mutlak, yang menyingkapkan dirinya melalui kegelapanmu sendiri. Dan pada akhirnya engkau akan sadar bahwa cahaya sejati bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan yang sejak awal telah bersemayam di dalam dirimu, menunggu saat gelapnya nafsu berhenti menutupi wajahnya. Bab 6. Penyerahan yang menghapus aku. Ada tahap di mana semua usaha menjadi tidak berarti. Engkau telah berzikir ribuan kali, menundukkan diri dalam sujud panjang, meneteskan air mata dalam doa, namun tetap terasa ada dinding halus yang memisahkanmu darinya.
Itulah saat ketika semua ikhtiar manusia berhenti di ujungnya sendiri. Di titik itu, Allah ingin engkau belajar tentang penyerahan, bukan dalam makna pasrah yang lemah, melainkan penyerahan total yang lahir dari kesadaran bahwa tidak ada lagi aku yang mampu berbuat apa-apa. Saat engkau benar-benar melepaskan semua rasa memiliki, semua keyakinan bahwa engkau sedang melakukan sesuatu untuk mencapai Allah, maka tabir terakhir itu mulai retak. Karena yang bisa mencapai hanyalah yang terpisah, sedangkan engkau tak pernah benar-benar terpisah darinya. Penyerahan sejati bukan tindakan, melainkan keadaan. Ia terjadi ketika engkau berhenti menuntut, berhenti menilai, berhenti mengatur apapun dalam perjalanan rohanimu. Engkau tidak lagi menimbang apakah engkau sedang dekat atau jauh, terang atau gelap, diterima atau ditolak. Semua ukuran itu berasal dari ego spiritual yang halus. Sementara penyerahan menghapus semua ukuran itu dan menempatkanmu dalam keadaan kosong, murni, dan diam. Dalam kehampaan itu, engkau mulai memahami bahwa selama ini bukan engkau yang berjalan menuju Allah, tapi Allah lah yang sedang memperjalankan dirimu kembali kepadanya. Dan di sanalah keajaiban lembut itu muncul. Engkau mulai merasakan kehadiran tanpa bentuk, keintiman tanpa kata, dan kasih tanpa syarat. Segalanya tampak seperti tunduk dalam satu irama ilahi. Nafasmu menjadi zikir yang hidup, langkahmu menjadi doa yang diam, dan bahkan diamnya hatimu menjadi tasbih yang tak pernah berhenti. Engkau tidak lagi mencari tanda-tanda kehadiran, karena seluruh wujud kini menjadi tanda itu sendiri. Alam semesta tidak lagi menjadi tempat engkau berjarak dari Tuhan, melainkan ruang di mana kehadirannya bernafas di setiap detik. Namun penyerahan bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari pengenalan sejati. Karena setelah aku menyerah, yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang menyaksikan segalanya. Kesadaran itu tidak punya nama, tidak punya tujuan, tidak punya bentuk. Ia hanya ada. Inilah rahasia terdalam dari kalimat La ilaha illallah. Bahwa tiada daya, tiada upaya, tiada keberadaan sejati kecuali Allah semata. Semua selain Dia hanyalah bayangan yang muncul dalam lautan kesadarannya. Maka ketika engkau telah menyerah total, engkau tidak lenyap, tapi justru disadarkan bahwa selama ini engkau hanyalah pantulan cahayanya di permukaan kehidupan. Dan dari penyerahan itu lahir kedamaian yang tak bisa digoyahkan oleh apapun. Tidak ada lagi pertentangan antara baik dan buruk, tinggi dan rendah, karena engkau telah berada di luar keduanya. Engkau menjadi saksi yang tenang di tengah badai kehidupan, bukan karena kebal, tapi karena telah kembali pada sumber yang tak tergoyahkan. Inilah puncak dari penyerahan sejati, bukan tentang hilangnya diri secara fisik, tapi hancurnya rasa aku di hadapan keagungannya. Dan ketika aku benar-benar tiada, engkau akan mendengar keheningan itu berbicara. Akulah yang engkau cari dan engkau tak pernah jauh dariku. Bab 7, ketika segala sesuatu menjadi Dia. Ada saat dalam perjalanan ruhani di mana pandanganmu terhadap dunia mulai berubah sepenuhnya. Engkau tak lagi melihat sesuatu sebagai benda yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pancaran dari satu wujud yang sama. Setiap bentuk, setiap gerak, setiap napas yang terhembus di sekitarmu tampak seperti sedang menuturkan satu kalimat yang sama. Tiada yang selain Dia. Itulah tahap ketika tabir terakhir mulai menipis, dan pandangan tauhid perlahan menggantikan pandangan manusiawi. Engkau mulai melihat bahwa tangan yang memberi, hati yang mencinta, bahkan mata yang memandang, semuanya digerakkan oleh satu kekuatan yang sama, satu kehadiran yang meliputi seluruh keberadaan. Dalam kesadaran itu, dunia tidak lagi tampak sebagai panggung terpisah, melainkan sebagai cermin besar tempat Allah menyingkapkan wajahnya dalam 1000 bentuk. Namun, menyadari bahwa segala sesuatu adalah Dia, bukan berarti kehilangan akal atau meniadakan tanggung jawab. Justru dari pemahaman itu lahir kelembutan dan kasih yang tak berpamrih. Engkau mulai mencintai setiap makhluk, bukan karena mereka pantas dicintai, tapi karena engkau melihat Allah sedang menampakkan diri melalui mereka. Engkau tidak lagi marah pada yang menyakiti, sebab engkau tahu yang sedang mengujimu bukan manusia,
melainkan Rabb yang mendidikmu dengan cara yang paling sempurna. Maka dari kesadaran ini lahir cinta yang luas. Cinta yang tidak lagi bergantung pada balasan. Karena sumber cintanya bukan dari ego, tapi dari cahaya yang sama yang menyalakan seluruh alam semesta. Di tahap ini, zikir tidak lagi terasa sebagai amalan yang dilakukan, tapi menjadi keadaan alami. Lidah mungkin diam, tapi hati terus bergetar menyebut namanya dalam setiap detik kehidupan. Makan, tidur, bekerja, bahkan bernafas pun menjadi ibadah tanpa niat, karena seluruh gerak kini hanya mengikuti arus kehendaknya. Engkau tidak lagi merasa sedang mendekat, karena engkau telah menjadi kedekatan itu sendiri. Tidak ada jarak antara engkau dan Allah. Yang ada hanyalah kesadaran yang menyala bahwa dari awal hingga akhir, tiada sesuatu pun yang pernah keluar dari genggamannya. Dan anehnya, di tengah kedalaman makrifat ini, engkau justru menjadi semakin rendah hati. Engkau tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, sebab engkau melihat bahwa semua sama, semua berasal dari satu dan menuju kepada satu. Kesombongan tak lagi menemukan tempat, sebab siapa yang hendak disombongkan bila yang ada hanya Dia. Engkau berjalan di bumi dengan hati yang lembut, berbicara dengan siapapun dengan kasih, memaafkan sebelum diminta, karena engkau tahu bahwa segala yang terjadi hanyalah permainan kasih Allah dalam bentuk yang berbeda. Inilah ciri dari mereka yang benar-benar telah mengenalnya. Bukan banyak bicara tentang tauhid, tapi hidupnya menjadi saksi bagi tauhid itu sendiri. Dan ketika kesadaran ini telah menetap, engkau akan menyadari sesuatu yang sederhana, namun mengguncang, bahwa perjalanan panjangmu bukanlah menuju Allah, melainkan perjalanan untuk mengenali bahwa engkau tak pernah terpisah darinya sedetik pun. Ia selalu ada, di setiap rasa, di setiap pandangan, di setiap denyut kehidupan. Semua pencarian hanyalah tirai yang perlahan disingkap agar engkau menyadari kehadiran yang tak pernah pergi. Maka pada akhirnya engkau hanya bisa tersenyum dalam diam karena engkau paham. Tidak ada lagi aku yang mencari, tidak ada lagi dia yang dicari. Yang tersisa hanyalah satu cahaya yang abadi, yang menerangi tanpa awal dan tanpa akhir. Bab 8. Tenggelam dalam samudra tanpa ujung. Ketika tabir terakhir mulai tersingkap, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manapun. Seolah seluruh keberadaanmu larut dalam samudra yang tak memiliki permulaan dan tak memiliki tepi. Tidak ada atas atau bawah, tidak ada jauh atau dekat, yang tersisa hanyalah ada. Di sanalah engkau memahami bahwa kata Allah bukan sekadar nama yang diucapkan, tapi realitas yang meliputi seluruh wujud, bahkan yang mengucap nama itu sendiri. Kesadaranmu bukan lagi berdiri di hadapannya, melainkan larut di dalamnya. Engkau tidak lagi menyebut, tapi disebut. Tidak lagi mencari, tapi ditemukan. Tidak lagi beribadah, tapi dijadikan ibadah oleh kehendak yang meliputi segalanya. Dalam samudra itu, engkau tak lagi merasa butuh penjelasan. Segala tanya yang dulu mengusik tentang takdir, tentang hidup, tentang rahasia ujian, semuanya lenyap begitu saja. Karena jawaban tak lagi datang dari kata-kata, tapi dari rasa yang menyatu dengan kehadiran. Setiap hembusan angin kini terasa seperti zikir yang hidup. Setiap tetes air hujan seperti kalimat rahmat yang menenangkan hati. Bahkan diamnya bumi di bawah kaki terasa seperti doa yang tidak bersuara. Inilah keadaan di mana kehidupan dan ibadah tak lagi terpisah. Segala sesuatu menjadi ibadah, karena segala sesuatu adalah Dia yang sedang menampakkan diri dalam rupa yang tak terhitung jumlahnya. Namun di balik kelembutan samudra ini, ada ujian yang lebih halus dari segalanya. Ujian untuk tidak mengaku. Karena begitu engkau merasa, aku telah larut, aku telah fana, atau aku telah mengenal Allah, maka engkau telah keluar lagi dari samudra itu. Dalam samudra tauhid sejati, bahkan rasa aku larut pun tiada. Tidak ada yang larut, karena tidak ada yang terpisah untuk larut. Itulah keindahan sekaligus kehancuran ego terakhir. Lenyap tanpa jejak, tanpa ingin kembali, tanpa ingin dikenal. Engkau menjadi tiada, tapi justru disitulah engkau menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang tidak berawal,
dan tidak berakhir. Di dalam keadaan itu, doa berubah menjadi kesadaran. Engkau tak lagi meminta, karena engkau melihat bahwa segala sesuatu telah berada pada tempatnya. Engkau tak lagi memohon agar diberi, karena engkau menyadari bahwa tidak ada pemberian selain kehendaknya yang selalu sempurna. Doamu menjadi pujian tanpa suara, sujudmu menjadi keadaan batin yang tak pernah berhenti, bahkan ketika tubuhmu berjalan di dunia. Orang mungkin melihatmu tersenyum, bekerja, berbicara, tapi di kedalaman jiwamu engkau sedang tenggelam dalam zikir yang tak bertepi. Dan pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa samudera ini bukan tempat baru, bukan ruang terpisah, melainkan kesadaran yang sejak awal telah ada di dalam dirimu. Engkau tidak menemukannya di luar, melainkan di balik semua keinginan yang telah sirna. Saat aku lenyap, samudera itu menyingkap dirinya sebagai hakikat sejati keberadaan. Engkau tidak lagi berkata, "Aku bersama Allah," tapi tiada aku selain Allah. Dan dalam keheningan abadi itu, engkau tidak lagi menjadi penonton, tidak lagi menjadi pelaku. Engkau hanyalah ombak kecil yang bergetar di permukaan samudera yang maha luas, bergerak karena Dia, diam karena Dia, dan kembali karena Dia. Bab 9. Kembali menjadi hamba. Setelah tenggelam dalam samudera keesaan, engkau akan mengalami kebangkitan yang lembut. Sebuah kesadaran baru yang tidak lagi dibangun oleh pencarian, tapi oleh pengenalan yang sejati. Engkau tidak lagi ingin disebut arif, sufi atau wali. Semua gelar terasa asing, sebab yang tersisa hanyalah kerendahan yang mendalam. Engkau menyadari bahwa sebesar apapun pengalaman ruhani, pada akhirnya engkau hanyalah hamba. Tidak lebih, tidak kurang. Kesadaran tentang tiada selain Dia kini melahirkan ketundukan sempurna, bukan karena takut, tapi karena cinta. Engkau sujud bukan untuk mendapat pahala, tapi karena engkau tak mampu berdiri di hadapan keindahannya. Hati yang telah mengenal tidak bisa lagi menegakkan kepala di hadapan Sang Pemilik cahaya. Menjadi hamba bukan berarti kembali terikat, melainkan kembali sadar akan tempat yang sebenarnya. Di hadapan Allah, engkau bukanlah sesuatu yang hina, tapi sesuatu yang bergantung sepenuhnya. Ketergantungan itu bukan kelemahan, tapi rahmat yang menjaga agar engkau tidak terlepas dari kasih-Nya. Dalam keadaan ini, doa kembali bermakna, tapi dengan rasa yang berbeda. Engkau tidak lagi berdoa untuk memaksa takdir, melainkan sebagai wujud kasih dan percakapan dengan kekasih yang abadi. Setiap "Ya Allah" yang terucap bukan karena butuh sesuatu, tapi karena rindumu tak tertahan untuk menyebut namanya. Dan di setiap penyebutan itu, ruhmu terasa pulang ke rumahnya yang sejati. Hamba yang sejati bukan yang berhenti di ketinggian makrifat, melainkan yang mampu menurunkan makrifat itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Ia bisa menegur dengan kasih, menolong tanpa pamrih, tersenyum di tengah luka, karena semua perbuatannya kini menjadi cermin dari cinta ilahi. Ia tidak lagi memilih antara dunia dan akhirat, karena baginya dunia hanyalah ladang cinta, dan akhirat hanyalah kembalinya cinta itu kepada sumbernya. Dalam pandangan orang, ia tampak biasa, makan, tidur, bekerja, berbicara seperti manusia lainnya. Namun di balik kesederhanaannya, hatinya terus bersujud tanpa henti. Ia menjadi rahmat bagi yang lain, karena ia telah melebur dalam rahmat yang maha luas. Dan anehnya, semakin dalam ia mengenal Allah, semakin besar rasa takut dan harapnya. Takut bukan karena ancaman, tapi karena cinta yang begitu halus. Seperti takut seorang kekasih kehilangan pandangan dari wajah yang dicintainya. Harap bukan karena ingin diberi, tapi karena rindu untuk terus berada di bawah naungan kasih-Nya. Ia hidup di antara dua sayap, khauf dan raja, dan di tengah-tengahnya bersemayam ketenangan yang hanya dimiliki oleh hati yang telah pasrah sepenuhnya. Itulah keseimbangan yang membuat seorang arif tetap berjalan di bumi dengan kepala tertunduk, meski hatinya telah terbang tinggi di langit makrifat. Maka pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa seluruh perjalanan menembus tabir nafsu hanyalah untuk membawa kembali dirimu menjadi hamba yang sejati. Hamba yang tidak lagi mengklaim apapun, tidak meminta pengakuan dari siapapun, dan tidak ingin dikenal bahkan oleh dirinya sendiri. Ia telah kembali menjadi kosong, seperti tanah yang siap menumbuhkan kehidupan.
seperti langit yang menampung cahaya, seperti laut yang memeluk setiap sungai tanpa menolak asalnya. Disitulah rahasia tertinggi dari perjumpaan itu disingkapkan, bahwa puncak makrifat bukan menjadi sesuatu yang tinggi, tapi kembali menjadi abd, seorang hamba yang tiada, agar hanya Dia yang nyata. Bab 10. Menembus sunyi bertemu Allah. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ruhani berujung pada satu hal yang tak terlukiskan, sunyi yang hidup. Sunyi yang bukan sekadar ketiadaan suara, tapi keheningan yang penuh kehadiran. Di titik itu, engkau tak lagi mencari, tak lagi bertanya, tak lagi menanti tanda. Segala yang kau bayangkan tentang pertemuan dengan Allah runtuh dalam keagungan kenyataan bahwa Dia selalu ada, sejak awal, sebelum engkau mengenal kata aku. Ketika tabir nafsu terangkat sepenuhnya, engkau tidak menemukan wujud lain di hadapanmu, kecuali Dia. Tak ada ruang bagi aku untuk berdiri di hadapan engkau, sebab yang menyaksikan dan yang disaksikan telah melebur dalam satu kesadaran yang suci, la ilaha illallah. Di dalam sunyi itu, engkau memahami mengapa semua perjalanan harus melalui nafsu, mengapa harus ada perjuangan, mengapa harus ada luka, tangisan, dan kehilangan. Semua itu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membersihkan pandangan yang terbalik. Sebab selama aku masih menjadi pusat, Allah akan tampak jauh. Namun ketika aku hancur dalam sujud yang tak bersisa, justru disitulah Allah tampak paling dekat. Bukan dengan penglihatan mata, tapi dengan cahaya hati yang menyala. Inilah makna sejati dari firman-Nya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kedekatan ini bukan jarak, tapi keberadaan yang tidak pernah terpisah, hanya tertutup oleh kabut diri yang lama. Pertemuan dengan Allah bukan seperti dua makhluk yang berjumpa. Tidak ada ruang, tidak ada arah, tidak ada waktu. Pertemuan itu terjadi ketika hijab terakhir, ego spiritual, terbakar habis. Engkau tidak lagi merasa telah sampai, karena tidak ada lagi yang sampai. Engkau tidak lagi berkata, aku mengenal Allah, karena yang berbicara pun sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah Dia yang mengenal dirinya sendiri melalui dirimu. Di titik itu, engkau akan memahami mengapa para arif sejati begitu diam. Mereka tidak mampu menjelaskan, karena lidah akan hancur bila berusaha melukiskan sesuatu yang tak terjangkau oleh kata. Dan setelah semuanya lenyap, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Engkau makan, berjalan, berbicara, namun semuanya terasa baru. Tidak ada lagi aku melakukan, yang ada hanyalah Allah yang memperbuat melalui diriku. Segala sesuatu tampak sebagai pancarannya, angin yang berhembus, hujan yang jatuh, tawa anak kecil, bahkan derita pun tampak sebagai kasih yang tersamar. Dunia tidak lagi menjadi musuh, melainkan cermin tempat wajahnya memantul tanpa batas. Setiap detak waktu menjadi zikir, setiap tarikan napas menjadi tasbih, setiap langkah menjadi sujud. Engkau hidup di dunia, namun hatimu menetap di sisinya. Maka disitulah, wahai penempuh jalan, engkau akhirnya paham bahwa menembus tabir nafsu bukanlah untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan untuk melihat kembali yang selalu ada. Allah tidak pernah jauh, tidak pernah bersembunyi, hanya engkau yang tertutup oleh dirimu sendiri. Dan ketika tabir itu benar-benar terangkat, engkau tidak lagi bertemu dengan cahaya di luar, melainkan dengan cahaya yang sejak dulu bersemayam di dalam. Itulah perjumpaan yang sejati, bukan di langit, bukan di surga, bukan di masa depan, tapi di kedalaman hatimu sendiri, di mana Allah berfirman lembut, aku bersamamu selalu. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri untuk kembali, dan mungkin malam ini adalah saatnya engkau mulai melihat ke dalam. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan cahaya ini agar lebih banyak hati terbangun dari tidurnya. Tuliskan di kolom komentar, apa makna tabir nafsu bagimu? Aku ingin membaca perjalanan ruhanimu satu persatu. Dan jangan lupa, tekan subscribe agar kita terus berjalan bersama, menyusuri jalan sunyi menuju Dia yang tak pernah jauh.